Alat musik daerah merupakan salah satu ciri khas dari daerah tertentu yang ada di Indonesia. Alat musik pada tiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda, mulai dari bentuk, jenis dan lain sebagainya. Alat musik juga merupakan salah satu kesenian yang dipelihara oleh orang Indonesia agar tidak punah. Halo, selamat datang di channelnya Smart Hill Camp. Mari kita ungkap sejarah Nusantara yang belum banyak orang lain tahu. Dan sekarang kita akan membahas sejarah alat musik saron. Apa itu alat musik saron? Mari kita bahas bersama-sama. Dan alat musik ini berguna untuk pertunjukan seni, mengiringi tarian dan untuk beberapa acara yang membutuhkan hiburan berupa musik. Salah satu contoh alat musik daerah yaitu alat musik saron. Alat musik saron merupakan salah satu dari instrumen gamelan yang masih satu golongan dengan keluarga balungan, yang biasanya disebutkan juga dengan ricik. Di dalam satiuser kesenian alat musik gamelan, umumnya ada 4 jenis saron, dan keempat jenis dari saron tersebut mempunyai versi pelok dan juga slendronya tersendiri. Alat musik saron ini merupakan suatu kesenian tradisional yang lahir dan kemudian berkembang di Pulau Jawa. Dan telah diketahui bahwasanya instrumen alat musik ini juga pertama kali sudah dimainkan di dalam suatu pertunjukan yang diadakan di Candi Borobudur pada abad ke-9. Dan sebelumnya juga, instrumen alat musik yang khas dari kesenian Jawa ini sudah sempat diduga juga berasal dari suatu dekomposisi instrumen gangsa gambang. Tetapi dugaan tersebut kemudian dibantahkan oleh Mantlehut, dengan cara mengaitkannya dengan preferensi oktav tunggal dari bentuk dan juga karakteristik irama pada pathead tersebut. Terlebih lagi masih belum terdapat bukti yang cukup kuat dan terlihat nyata bahwasanya gangsa gambang tercipta lebih dulu dibandingkan dengan saron. Maka teori dekomposisi tersebut masih belum kuat. Alat musik saron ini bukan alat musik yang dapat dimainkan dengan sendiri. Karena instrumen musik ini umumnya dimainkan menjadi satu kesatuan dari kesenian gamelan Jawa. Dan berikut ini adalah alat musik yang dapat dimainkan dengan bersamaan dengan alat musik saron di dalam gamelan. Gong, mempunyai fungsi untuk dapat memberikan suatu tanda berakhirnya suatu gatra dan dapat untuk memberikan suatu tanda dari dimulainya dan berakhirnya sebuah gending. Rebab, mempunyai fungsi menjadi sebuah instrumen pemuka, tidak hanya itu rebab juga sering disebutkan dengan pemimpin lagu di dalam ansambel. Terlebih lagi di dalam gaya tabuhan lirik. Kenong, mempunyai fungsi menjadi suatu penentu dari batas-batas suatu gatra dan juga dapat menegaskan irama. Kempul, mempunyai fungsi untuk menjadi suatu pemukau irama maupun menegaskan suatu irama melodi di dalam lagu gamelan. Kempul adalah sebuah pengisi akor di dalam tiap permainan gamelan. Siter, mempunyai fungsi untuk menjadi suatu instrumen yang dapat menghasilkan nada cengkok. Alat musik ini dapat dimainkan juga dengan menggunakan kecepatan yang sama dengan suatu gambang. Bonang, mempunyai fungsi untuk menjadi pemurba sebuah lagu yang memiliki tugas untuk dapat memulai suatu jalannya sajian gending. Ketuk kempiang, mempunyai fungsi untuk dapat membantu sebuah kendang agar dapat menghasilkan suatu ritme yang ingin dicapai. Gambang, adalah suatu instrumen belaam gamelan yang biasa dimainkan dengan tempo yang paling cepat di dalam suatu lagu. Alar ini juga biasanya dibuat menggunakan bilah-bilah karu dan kemudian dibingkaikan di gerobongan sebagai suatu resonator. Alat musik tradisional saron dapat dimainkan dengan cara dipukul. Untuk dapat membunyikan nada-nadanya tersebut, maka digunakanlah suatu alat pemukul yang disebut dengan panakol. Panakol ini juga terbuat dengan bahan kayu dan dibentuk sampai menyerupai sebuah palu. Panakol umumnya dipegang menggunakan tangan sebelah kanan. Dan selanjutnya apabila saron tersebut dipukul, maka tangan kiri akan bertugas untuk bisa menahan getaran dari lempengan besi agar tak bergetar dengan waktu yang lama. Proses dari penekanan tersebut juga dilakukan menggunakan jari tengah pada tangan kiri. Terdapat beberapa cara untuk bisa menabuh sebuah saron. Yaitu dapat dengan cara yang biasa mengikuti nada. Dan dapat juga dengan cara imbal atau menabuhkan dengan cara yang sedikit miring, maupun bergantian di antara saron yang satu dengan saron yang lainnya.
Tempo mulai dari cepat maupun lambat dan eras atau lemahnya suatu penabuhan akan tergantung kepada suatu komando dari sebuah kendang dan juga jenis gending. Pada gending gangsaran yang akan menggambarkan suatu kondisi dari peperangan, contohnya yaitu ricik tersebut akan ditabuhkan dengan tempo lambat tetapi keras. Sedangkan apabila mengiringi lagu, maka ricik tersebut akan ditabuhkan dengan tempo pelan tetapi halus. Anda dapat mengetahui tentang alat musik tradisional khas kesenian Indonesia yang sering dimainkan di berbagai acara adat dan lainnya. Begitulah sejarah alat musik saron. Sebagai warga Indonesia, kita harus melestarikan kembali alat musik Nusantara, agar tidak punah dimakan waktu. Kalau bukan kita, siapa lagi putra dan putri anak bangsa yang melestarikannya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru dan menarik seputar sejarah Nusantara. Mimin dari channelnya Smart Hill Camp pamit undur diri.